Pemirsa, Bilkis, anak 4 tahun dari Makassar menjadi korban penculikan anak dan perdagangan orang. Bilkis berpindah tangan 4 kali dalam 3 kali transaksi yang melibatkan uang lebih dari 100 juta rupiah. Bilkis sudah ditemukan, namun sindikat penculikan dan perdagangan anak masih banyak beroperasi. Apa yang harus dilakukan aparat kepolisian selanjutnya? Berikut ulasannya dalam Top Review, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang perempuan bersama 2 anak kecil membawa Bilkis, 4 tahun, dari area taman di Makassar, Sulawesi Selatan. Bilkis dibawa pergi dengan cara berjalan kaki di Jalan Sungai Sadang Baru. Sebelum dibawa pergi oleh pelaku, diketahui anak pertama pasangan suami istri Dwi Nurmas dan Vivi Syahrir ikut bersama bapaknya ke Taman Pakui, Minggu 2 November lalu. Saat bapaknya melakukan aktivitas olahraga sebagai pelatih tenis, Bilkis yang bermain di samping lapangan tiba-tiba menghilang. Orang tua korban yang bertempat tinggal di Jalan Pelita Raya 2 kemudian melaporkan ke Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, sebelum 1 kali 24 melapor di Polsek, cuma surat keterangan. Polsek apa sini? Panakukang. Oh, Panakukang. Sebelumnya kan tidak ada masalah keluarga atau apa? Tidak. Pak, saat main tenis sebelum hilang anak tapi Ya. minta maaf. Iya. Apakah tahu tidak mendengar informasi ada orang mendekat ke anak atau Tidak ada. bagaimana? Langsung hilang saja. Kayak biasa-biasa saja, Pak. Kayak, Pak, Karena teman-teman tenis saya lihat juga Iya. anak saya lagi main Iya. apa. Cuman dia bilang berteras saya 1 kali sudah hilang. Jarak berapa meter Pak antara Bapak dengan anak Bapak waktu latihan tenis itu? Ini kan lapangan begini lurus. Terus 2-3 meter? Ya, angka enggak lah 4 meter 5 meter lah. Akhirnya pelaku yang terekam CCTV berhasil ditangkap, yaitu wanita berinisial SY, berusia 30 tahun, warga Makassar. Ia membawa Bilkis dari lokasi ke kosan di Jalan Abu Bakar, Lambogo, Makassar. Kemudian menawarkan anak tersebut melalui media sosial. SY menjual korban kepada pelaku NH, wanita berusia 29 tahun, warga Sukoharjo, seharga 3 juta rupiah di Makassar. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? 3 juta, Pak. Tapi dia minta. Mengenai 2 anak yang berjalan bersama Bilkis dan tersangka SY, merupakan anak SY yang dibawa ke taman untuk mengajak bermain Bilkis. Bukan, jadi anak yang 2 itu memang anak dari pelaku yang memang sengaja datang ke situ untuk memancing Bilkis bersama-sama bermain. Nah, setelah main lalu dibawa begitu. Jadi ini cara si pelaku untuk memancing anak tersebut akan mau mendekat. Setelah membeli Bilkis, NH kemudian menjual korban kepada MA, 42 tahun, dan AS, 36 tahun, di Merangin, Jambi, dengan harga sekitar 15 juta rupiah. MA dan AS yang mengaku membeli korban seharga 30 juta rupiah dari NH, kemudian menjual kembali kepada salah satu kelompok suku di Jambi seharga 80 juta rupiah. Pada 8 November 2025, korban ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di wilayah suku Anak Dalam, Mentawak setelah penyelidikan dan koordinasi lintas wilayah. Mana anaknya? Ini. Jangan di tangan-tangan kami. Mana? Tersangka yang ada di Jambi ini ternyata sudah melakukan 9 kali penjualan bayi dan penjualan anak. Ini memang disampaikan oleh tersangka yang pelaku yang ketiga yang ada di Jambi, menyatakan bahwa memang sudah melakukan sebanyak 9 kali penjualan bayi dan 1 kali penjualan anak. Nah, ini akan kami kembangkan nanti berapa pelaku lainnya, tentu dia tidak sendiri dalam melakukan itu. Dan juga di pelaku kedua menyebutkan sudah 3 kali melakukan. Sehingga
potensi-potensi untuk adanya tersangka lain, tetapi dengan kasus yang lain ya. Kalau untuk kasus yang ini tersangkanya 4 ini, ya memang sudah rangkaiannya begitu, tetapi mungkin dari kasus-kasus lainnya yang disampaikan tadi bisa kita kembangkan ada jaringan-jaringan lain. Setelah ditemukan, Bilkis dibawa kembali ke Makassar dan diserahkan ke orang tua dalam keadaan sehat tanpa tanda kekerasan fisik. 4 tersangka yakni SY, NH, MA, AS sudah diamankan dan dijerat dengan pasal perlindungan anak dan TPPO. Mantan Kabarreskrim Polri Ito Sumardi menilai ada yang janggal dalam kasus penculikan ini. Pertama, soal pengawasan orang tua saat bermain. Harus diselidiki apakah ada kesengajaan orang tua melepas si anak. Selain itu, profil pembelinya adalah suku anak dalam yang bersedia membayar 80 juta rupiah juga dinilai janggal. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa kok bisa mereka itu diculik ya? Tentunya di sini lemahnya pengawasan daripada orang tua yang bersangkutan. Atau bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan ada juga yang memang sengaja untuk menjual ya bayi atau apa yang tidak dikehendaki. Nah ini pun juga harus diungkap. Jadi bukan hanya dari dugaan penculikan saja, nanti mungkin dikembangkan dari pihak yang penerimanya atau penadahnya itu, apakah anak ini memang dari orang tuanya itu dilaporkan diculik, ataukah anak ini memang diberikan atau bahkan dijual oleh orang tuanya. Nah tentunya ini juga perlu mendapatkan satu pendalaman dari teman-teman. Memang kalau kita lihat daripada yang dikatakan orang yang membutuhkan anak untuk diadopsi itu kan juga perlu kita pertanyakan. Apakah memang betul tidak? Nah, ini tentunya kepolisian di Jambi ini juga perlu untuk bekerja sama dengan kepolisian di Makassar untuk mengungkap kasus ini. Melihat cara kerja jaringan penculik termasuk memasukkan nama korban saat diterbangkan ke Jambi, Ito Sumardi menilai ini merupakan jaringan terorganisir yang sudah berpengalaman sehingga Polri jangan berhenti pada kasus Bilkis saja. Tapi kalau saya lihat, karena mereka sudah demikian ahli ya, ini sudah jaringan terorganisir. Jaringan ini harus diusut tuntas ya. Tidak bisa sampai kasus Bilkis saja, tapi ini pun tentunya melibatkan keterlibatan dari Mabes Polri ya, untuk bagaimana menyampaikan kepada polda-polda lain kalau ada kasus yang serupa. Nah, yang pasti, terungkapnya kasus penculikan anak di Makassar ini harus menyadarkan orang tua bahwa tempat-tempat umum yang ramai sangat rawan terjadi penculikan anak. Karena itu, pengawasan orang tua harus ditingkatkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.